Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya pertemuan pagi hari ini. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam mencari ilmu dan memberikan kepahaman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillah. Ya, selesai. Minta tolong silahkan dinyalakan dulu kameranya. Bu Santi mau screenshot untuk bukti kehadiran. Silahkan dinyalakan dulu kameranya untuk bukti kehadiran. Ibu mohon maaf sinyalnya ini kurang baik, Ibu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama atau pertemuan awal tentang relaksasi progresif dan apa? Relaksasi progresif dan praktikum deep breathing atau nafas dalam, ya. Bu Santi izin untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi kita lihat video dulu untuk relaksasi otot progresif dan teknik nafas dalam, baru bisa nanti lanjutkan dengan materinya ya. Sebentar. Assalamualaikum Pak. Apakah suaranya terdengar jelas? Suaranya terdengar jelas atau tidak, Mbak? Jelas, Bu. Saya pernah Pak. Ini kita akan relaksasi atau progresif yang bisa mengurangi stres, mengurangi supaya ada sini relaksasi yang sering aku pakai saya
Mohon maaf Ibu, videonya suaranya kurang jelas. Ini sudah jelas? Itu sudah jelas atau belum, Mbak? Nanti Bu Santi kopikan link YouTube-nya di Skalsa, biar kalian juga bisa mengulang-ulang kembali ya untuk videonya. Sampai ke sambil tarik nafas dan gerakan selanjutnya yaitu mengangkat tubuh. Kita tarik nafas dan gerakan selanjutnya terus perlu ini sejalan terus berada sampai terasa penuh. Kita tarik nafas dan selanjutnya terus apa ini memasukkan kiri memasukkan ini bagaimana perasaan Pak apalagi di yang kita lakukan karena tindakannya berbasis tujuan dari kelompok itu kita akan melakukan masalah yang berapa Untuk selanjutnya, ini teknik relaksasi, deep breathing atau nafas dalam ya. Nanti setelah ini Bu Santi jelaskan materinya. Ini saya akan menjelaskan
lagi dengan teknik relaksasi nafas dalam. Nyeri merupakan suatu sensasi atau perasaan yang wajar yang dialami setiap orang setelah proses pembedahan. Untuk menangani nyeri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan metode farmakologi, yaitu penanganan nyeri dengan menggunakan obat sesuai dengan instruksi dokter berdasarkan dosis dan waktu pemberian obat. Untuk penanganan nyeri yang kedua yaitu penanganan nyeri secara non-farmakologi. Penanganan nyeri non-farmakologi yaitu penata laksanaan nyeri dengan menggunakan teknik selain menggunakan obat. Banyak cara untuk menangani nyeri secara non-farmakologi. Salah satunya dengan teknik relaksasi nafas dalam. Tahukah Anda apa itu teknik relaksasi nafas dalam? Teknik relaksasi nafas dalam merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan perawat kepada pasien untuk mengajarkan cara bernafas secara dalam dan teratur dalam upaya untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Manfaat dari teknik relaksasi nafas dalam ini antara lain mengurangi intensitas nyeri, memberikan rasa nyaman kepada pasien, meningkatkan suplai oksigen dalam darah, serta meminimalisir ketergantungan obat pengurangi rasa sakit. Berikut merupakan teknik relaksasi nafas dalam. Langkah pertama sebelum Anda melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, atur posisi Anda senyaman mungkin. Bisa dilakukan dengan berdiri, berbaring, ataupun duduk. Selanjutnya, letakkan satu atau kedua tangan Anda di atas perut Anda. Lalu, rilekskan pikiran Anda dan pejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Konsentrasi dan rasakan tarikan nafas. Hembuskan nafas melalui mulut seperti gerakan meniup sehingga terdengar suara hembusan. Konsentrasi dan fokuskan pikiran Anda ke daerah yang mengalami nyeri. Ulangi kegiatan ini 3-5 kali atau sampai Anda merasa nyaman. Teknik relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan 10 hingga 15 menit. Demikian penjelasan teknik relaksasi nafas dalam. Mari kita kontrol nyeri secara mandiri dengan teknik relaksasi. Ya, itu tadi untuk teknik relaksasi nafas dalam atau deep breathing. Kemudian selanjutnya Bu Santi akan jelaskan untuk teorinya ya. Sebentar, Bu Santi. Bu Santi share screen terlebih dahulu. Ini memang cuma 15 ya, untuk pertemuan dengan Bu Santi ya? 15 anak? Ada 20 anak, Bu. Oke, karena dibagi 3 kelompok jadi 15 anak begitu ya?
14 anak ya, karena yang satu bisa tidur. Sebentar. Baik, tadi sudah kita pelajari bersama untuk videonya dan tekniknya. Sekarang kita akan belajar tentang teorinya untuk SOP dari relaksasi otot progresif. Jadi pengertiannya adalah suatu cara yang efektif untuk mengistirahatkan otot-otot melalui cara yang tepat diikuti dengan relaksasi mental dan pikiran. Tujuannya digunakan untuk mengurangi berbagai keluhan yang berhubungan dengan stres, seperti kecemasan, asma, nyeri lambung, hipertensi, dan insomnia. Nah, pada kesempatan ini kita belajar untuk teknik relaksasi otot progresif yang dilaksanakan atau diberikan kepada lansia, gitu ya. Persiapan pasien, jelaskan tujuan, latihan, dan tahapannya. Klien memungkinkan untuk dilakukan latihan dan klien menggunakan pakaian yang nyaman. Persiapan lingkungan, ruangan yang tenang dan nyaman, kemudian kursi atau tempat tidur yang nyaman. Jadi boleh sambil tiduran atau dengan duduk gitu ya. Kemudian pelaksanaan yang pertama tadi sambil diingat-ingat videonya ya. Instruksikan klien untuk duduk atau berbaring dengan nyaman. Tanyakan apakah lansia itu sudah merasa nyaman dalam keadaan duduk atau tidur, ya, dipersilakan untuk memilih. Yang kedua, instruksikan untuk memejamkan mata dengan perlahan, lanjutkan dengan tarik nafas dalam, menghirup udara melalui hidung secara perlahan-lahan, menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan, ya, merasakan udara memenuhi abdomen. Ketika menghembuskan nafas melalui mulut, rasakan bahwa semua ketegangan otot juga seperti dikeluarkan. Ulangi berkali-kali sampai merasa nyaman dan rileks. Boleh 5-10 kali hitungan ya. Jadi tarik nafas panjang, dipejamkan matanya, keluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan. Ketiga, pusatkan pikiran pada kaki dan betis, tarik jari-jari kaki ke atas, dan tegangkan kaki dan betis selama beberapa detik. Bersamaan dengan itu, menarik nafas melalui hidung, kemudian kendurkan kembali sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Lakukan berulang sampai merasa nyaman dan rileks 5-10 kali hitungan. Selanjutnya, yang keempat, pusatkan pikiran pada paha dan bokong, luruskan kedua kaki, lalu tegangkan paha dan bokong selama beberapa detik dengan bertumpu pada kedua tumit kaki, bersamaan dengan menarik nafas melalui hidung, kemudian kendurkan kembali sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Lakukan berkali-kali sampai merasa nyaman dan rileks. 5. Pusatkan pikiran pada perut dan dada. Tarik nafas dalam melalui hidung, tahan beberapa saat, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Rasakan ketegangan keluar dari tubuh. Ya. Kemudian naik ke atas, pusatkan pikiran pada kedua lengan dan tangan. Luruskan kedua lengan dan jari-jari, kemudian tegangkan otot lengan dan jari sambil mengepalkan tangan dengan kuat selama beberapa detik bersamaan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian kendurkan kembali sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Lakukan 5-10 kali hitungan. 7. Pusatkan pada bahu dan leher, tegangkan leher dan kedua bahu ke belakang selama beberapa detik, ya, seperti membusungkan dada. Kemudian bersamaan dengan itu, tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian kendurkan kembali sambil hembuskan nafas melalui mulut.
dan rasakan semua ketegangan dikeluarkan. Hitung 5-10 kali. Lanjut ke atas lagi, pusatkan pada wajah dan kepala. Kerutkan dahi dan buka mata lebar-lebar selama beberapa detik. Lalu kendurkan, kempiskan hidung selama beberapa detik, lalu kendurkan kembali, tarik mulut ke belakang dan rapatkan gigi selama beberapa detik, kemudian kendurkan dan lakukan 5-10 kali hitungan. Terakhir, duduk kembali dengan tenang dan rasakan semua ketegangan tubuh sudah dikeluarkan. Sikap selama pelaksanaan, perawat diharapkan hati-hati, kemudian teliti, ramah, dan sopan, responsif terhadap reaksi dari klien. Evaluasi subjektif, tanyakan perasaan klien terhadap relaksasi, kenyamanan klien, perbedaan atau perubahan, ya, keluhan setelah dilakukan relaksasi otot progresif. Kemudian evaluasi objektif, ekspresi wajah, tanda vital, apakah klien tampak rileks atau tidak, kemudian kemampuan dalam latihan, apakah klien itu mampu mengikuti dengan baik setiap petunjuk yang disampaikan oleh kita. Ya. Jangan lupa untuk dokumentasikan, catat tindakan yang telah dilakukan, tanggal dan jam pelaksanaan, catat respon klien terhadap tindakan, nama dan tanda tangan perawat pada rekam medis. Selanjutnya adalah breathing exercise ya, atau nafas dalam. Di sini kombinasi dari latihan pernafasan dengan latihan fisik yang berguna untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran. Tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan kelelahan atau rasa nyeri, dilakukan untuk klien yang mengalami intoleransi aktivitas. Prosedur prainteraksi, membaca status klien, kemudian mencuci tangan, fase interaksi, orientasi memberikan salam sesuai dengan waktu, ya. Assalamualaikum Pak atau Bu, perkenalkan nama saya perawat Prasanti yang bertugas pada shift siang hari ini, ya. Kemudian tanyakan validasi kondisi klien saat ini, menanyakan kondisi klien dan kesiapan klien untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kontrak sebelumnya. Menjaga privasi klien, ya, tutup pintu dan jendela. Kontrak, menyampaikan tujuan dan menyepakati waktu dan tempat dilakukan kegiatan. Fase kerja, mengatur pernafasan. Latihan pernafasan ini adalah untuk melatihan pernafasan normal, duduk di bed atau di kursi, dengan posisi tubuh yang tegak dan sandaran kursi yang stabil. Letakkan tangan di atas dada atau perut pasien, kemudian menarik nafas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan, ya, seperti di video tadi. Taruh tangan di atas dada dan perut pasien, ya, dada atau perut. Kemudian tarik nafas melalui hidung. Hitung dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3, gitu ya. Perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sampai merasakan ekstremitas atas dan bawah itu rileks. Kemudian anjurkan bernafas dengan irama normal 3 kali. Kemudian melanjutkan lagi, menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Membiarkan telapak tangan dan kaki rileks, ya. Kemudian nomor 2, kontrol pernafasan saat beraktivitas. Jadi latihan pernafasan ini akan membuat aktivitas dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menarik nafas dan hembuskan nafas dari mulut. Upayakan mengatur nafas saat berjalan, menarik nafas dalam 2 langkah dan hembuskan nafas juga dalam 2 langkah. Ulangi pola tersebut hingga menemukan ritme nafas yang sesuai, memberikan pujian saat pasien dapat melakukan dengan baik, memotivasi pasien untuk bisa melakukan sesering mungkin, dan sikap terapeutik kita sebagai perawat, tersenyum, bicara sopan juga lemah lembut.
Terminasi pada fase akhir tindakan, yaitu mengevaluasi hasil kemampuan pasien untuk melakukan teknik, memberikan kesempatan pada klien untuk memberikan umpan balik ya dari terapi yang dilakukan, tindak lanjut menjadwalkan latihan kembali untuk breathing exercise pada pertemuan berikutnya, kontrak waktu untuk topik, waktu, tempat, kegiatan selanjutnya. Jangan lupa untuk dokumentasi, mencatat waktu pelaksanaan tindakan, dan mencatat evaluasi subjektif dan objektif dari respon pasien setelah dilakukan tindakan. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan pertama, yaitu teknik relaksasi otot progresif dan apa? Deep breathing atau nafas dalam. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman.